Kita langsung saja karena waktu yang sangat sedikit. Masih tersisa beberapa hadis, tapi ada riwayat yang dhaif, juga yang lainnya sudah terulang. Jadi kita baca hadis dalam bab ini, lalu kita baca bab baru. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala, ini anak cucu dan bapak semua adalah sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana." Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Dari Amr ibn Shu'aib ibn an abihi an jaddihi, semoga Allah meridai semuanya, bapak, anak dan kakek ini semua sahabat. Beliau berkata, setelah bersabda Rasulullah SAW, "Laisa minna," bukan dari kami, "man lam yarham saghirana," orang yang tidak merahmati orang kecil di antara kami, "wa ya'rif syarafa kabirana," dan tidak mengetahui kemuliaan orang besar di antara kami. Ini hadis sudah sangat ma'ruf ya, di mana Rasulullah SAW menyatakan laisa minna. Qala Tirmidzi, qala ba'du ahli ilm, makna qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna, bukan dari kami, yaqul laisa min sunnatina. Imam Tirmidzi menukil dari para ulama, makna atau penafsiran laisa minna itu adalah laisa min sunnatina, bukan termasuk orang yang mengikuti sunnah kami, ya, atau laisa min adabina, bukan termasuk adab dari kami, adab Islam maksudnya. Itu sebagian para ulama yang dinukil oleh Imam Tirmidzi. Wa qala Ali ibn Madini, sementara ulama yang lain, Ali ibn Madini, imam jarh wa ta'dil, imam terkenal, lautan ilmu, gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala, yang Imam Bukhari pernah berkata, saya itu kalau di hadapan Ali bin Madini yang kita sebutkan ini, maka saya gak ada apa-apanya. Padahal kita ketahui bagaimana Al-Imam Bukhari, keilmuan beliau, tapi beliau memuji gurunya ini. Kalau saya bicara di hadapan guru saya, ini saya gak ada apa-apanya. Menunjukkan bagaimana luasan ilmu Ali bin Madini rahimahullah ta'ala, imam jarh wa ta'dil, imam besar, guru seniornya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dia berkata, qala Yahya ibn Sa'id, qala Yahya ibn Sa'id, kana Sufyan ats-Tsauri, kata Yahya ibn Sa'id adalah Sufyan ats-Tsauri, yunkiru hadha at-tafsira, dia mengingkari penafsiran laisa minna yaqul laisa min millatina. Dia mengingkari penafsiran yang disebut oleh Imam Tirmidzi dari para a'immah, di mana kata laisa minna adalah bukan dari sunnah kami atau bukan dari adab kami. Beliau mengingkarinya, penafsiran tersebut, dan dia menguatkan bahwa makna laisa minna yaqul laisa min millatina, bukan dari milah kami. Artinya lebih tandat hadikanya daripada hanya sekedar laisa min sunnatina. Jadi pernyataan Nabi laisa minna itu laisa min millatina, ya, itu lebih tandat. Qultu, kata Syekh mengatakan, man istahalla hadhil ma'asi fa huwa laysa min millatina. Salim memberikan, mengkompromikan, kalau dikatakan menjamak dari dua penafsiran tadi. Kata beliau, siapa yang menghalalkan kemaksiatan tadi, itu tidak menghormati tidak merahmati yang muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini suatu kemaksiatan. Kalau orang berbuat demikian, itu dia menghalalkan maksiat tadi, bahwa laisa min millatina, maka dia termasuk ancaman Nabi, mereka bukan dari milah kami, kalau dia menghalalkan perbuatan tadi. Wa man fa'alaha ghaira mustahillin laha fa huwa ala ghairi adabil islami, wallahu a'lam. Adapun kalau orang berbuat demikian tapi tidak meyakini, tidak menghalalkan perbuatan tersebut, dia masih meyakini bahwa hadis itu betul-betul Rasulullah menganjurkan untuk merahmati yang muda dan menghormati yang memuliakan yang tua, masih menghalalkan, membenarkan hal itu, maka
makna laisa minna adalah laisa min sunnatina atau laisa min adabil Islam. Demikian di Thariqah jamak daripada saling mengumpulkan pendapat-pendapat tadi. Itu tidak perlu kita perbesar. Yang jelas bahwa hadis itu merupakan hadikan dari Nabi, di mana kita dianjurkan untuk menghormati yang muda, kemudian menghormati yang lebih tua. Baik tua secara usia, apalagi berusia orang yang beriman, apalagi orang itu ahli ilmu, tentu lebih kita hormati lagi. Karena Rasulullah mengatakan al-barakatuh ma'a kabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang besar di antara kalian. Ya, dengan orang tua yang alim, maka itu lebih berkah. Maka kata Nabi, keberkahan bersama orang-orang tua di antara kalian. Faedah yang bisa diambil dari hadis tadi adalah istihbabu rahmah bis-sighah. Disunahkan untuk memberikan rahmat, ya, kasih sayang terhadap anak kecil. Sayang. Wal ataf alaih, dan lemah lembut atas mereka. Syafaqah bihim, rahmat kepada mereka. Wal ihsan ilaihim, dan berbuat ihsan kepada mereka. Yang namanya ihsan luas maknanya, cakupannya. Ihsan bisa kita berbuat ihsan dengan tutur kata kita, dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan, panggilan-panggilan yang bikin senang anak-anak kita atau yang lainnya. Atau ihsan dengan harta, kita beri mereka sedekah atau yang lainnya. Ihsan dengan apapun yang kita bisa berbuat baik kepada anak-anak kecil atau orang yang di bawah usia kita, yang lebih muda di antara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, istihbabu tawqiril kibar wa ijlalihim. Disunahkan pula untuk memuliakan atau berbuat santun kepada orang yang tua dan memuliakan mereka, baik dalam segala bicara, mendahulukan dalam makan atau yang lain. Ya, didahulukan kalau di jamuan makan, acara-acara akikah atau walimah, di sekitar kita ada orang yang sepuh, maka sebelum kita langsung makan, kita persilakan dulu yang lebih tua. Ya, seperti itu ya, artinya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jangan langsung nyolong ambil makan orang tua sebelahnya, orang tua di kirinya, nggak peduli, sikat makan saja, yang penting makan. Ini kurang adab. Jadi adalah dipersilakan dulu yang sepuh untuk mengambilnya. Kalau perlu diambilkan. Subhanallah, ini akhlak yang sangat indah dan sangat mulia yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi dikatakan apa? Orang yang tidak memuliakan orang tuanya, termasuk memuliakan adalah makanan, misalkan berbicara atau yang lainnya. Yang ketiga, bahwa masyarakat Islam itu dibangun di atas fondasi binaul mahsus, yaitu lemah lembut kepada yang kecil dan menghormati atau santun kepada yang tua. Ya nakulla minha lahu makanun fil jidar alladhi akmala bana'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu bahwa yang menghormati yang muda dan menghormati yang tua, karena kullu minha, semuanya itu adalah makan fil jidar, tempat seorang dalam tembok yang dia ikut andil dalam menyempurnakan bangunan tembok tadi. Yang demikian Rasul membangunnya, sehingga dengan adanya itu seperti itu akan jadi kuatlah bangunan tersebut. Ya, ketika dibangun di atas rahmat kepada yang muda dan santun kepada yang lebih tua. Yang terakhir, yang dari ma'rifatul haqqin al-ulama, haqqil ulama wa taqdirihim. Maka itu juga menunjukkan tentang seharusnya untuk mengenal hak para ulama, mengenal hak mereka dan berbuat hormat dan santun kepada mereka. Kalau mereka ada kesalahan dan ketergelinciran, bagi kesalahan sifatnya manhaji di masalah fiqhiyah atau masalah yang lainnya, bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj, maka kesalahan seperti itu tentu bukan berarti kita menjatuhkan kewibawaan dan keutamaan dan kemuliaan ulama, karena tidak ada orang yang sempurna. Ulama yang kita kenal sekarang ini, kita kenal Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia punya kesalahan. Di antara kesalahan beliau, ketika beliau menafsirkan ayat bahwa penghuni neraka itu tidak sekal, suatu saat dia akan bisa keluar. Ya, seperti itu penafsiran beliau. Ini adalah yang sangat salah. Ya, tapi bagaimanapun beliau keutamanya lebih mulia, lebih banyak daripada kesalahannya. Sehingga kesalahan beliau tidak kemudian dijadikan sebagai alat atau sarana untuk menjatuhkan beliau. Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah kitab Sahih Bukhari, dia pun punya kesalahan. Imam Bukhari, Imam Muslim dan para imam yang lainnya, Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya, mereka punya kesalahan.
Imam Nawawi. Saat ini sekarang beliau masih diwarisi oleh orang-orang Thariqah Sufiyah, di mana Imam Nawawi membolehkan tawasul kepada jasadiyah orang yang saleh. Tabaruk maksudnya, bukan tawasul. Mengambil barokah dari jasadiyahnya orang saleh. Bagaimana hadis para sahabat mengambil keberkahan jasad Nabi, ludahnya Nabi adalah barokah, ya. Keringat Nabi adalah barokah, sisa makanan Nabi atau sisa habis cucian Nabi semua barokah. Dari situlah Imam Nawawi berdalil bolehnya pula bertabaruk kepada orang yang saleh. Padahal itu adalah khususan Nabi Muhammad saja, tidak diperbolehkan kepada yang lainnya. Tapi beliau tergelincir dalam masalah ini, dan sampai hari ini kadang masih dipakai oleh orang Thariqah Sufiyah. Mereka berbuat demikian kepada para nabi-nabi mereka atau para wali-wali yang mereka anggap wali Allah, atau kiai-kiai mereka yang mereka bertabaruk dengan jasadiyah mereka. Ini sebuah kesalahan dari beliau. Tapi Imam Nawawi rahimahullah taala dengan segala keutamaan yang beliau miliki, kesalahan beliau bukan berarti kita jatuhkan ilmu-ilmu yang lainnya atau keutamaan beliau. Tapi kita salahkan apa yang beliau salah. Ya, kita salahkan apa yang beliau salah tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ayatnya, karena mereka manusia biasa. Kullu bani Adam khata. Ya, khata pakai ta-nya ditasydid, bukan pakai khata'a tanpa tasydid. Kalau tanpa tasydid itu maknanya salah saja. Tapi kalau dengan tasydid khata berarti wazannya fa'al. Wazn fa'al di dalam bahasa Arab ilmu saraf itu memiliki makna sighah mubalaghah. Kalau fa'al berarti sangat standar, tasydid berarti kullu bani Adam khata. Semua bani Adam banyak salah, ya. Bukan cuma salah, tapi khata, banyak salah. Ini sebagai pendalilan bahwa para ulama itu adalah manusia biasa yang mereka salah dan tergelincir, tapi tetap kita harus memuliakan, mengagungkan mereka karena keilmuan mereka, ya. Demikian mulia manfaat bagi umat. Nah, selesai sudah bab ini, kita masuk bab baru. Babu ziarati ahli khair wa mujalasatihim wa sahbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a'i minhu wa ziyarati al-mawadi'i al-fadilah. Cukup panjang bab ini. Bab tentang ziarah ahli khair, berziarah atau bergaul dengan orang baik. Ahli khair orang-orang yang berbuat baik, dan bermajelis dengan mereka, bersahabat dengan mereka, mencintai mereka, memohon ziarah kepada mereka, mendoakan di antara mereka, dan menziarahi tempat-tempat yang memiliki keagungan atau fadilah. Ini babnya sangat panjang, masing-masing ada dalil-dalilnya. Ziarah kepada ahli khair telah jelas dari hadis dan ayat banyak sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersama orang-orang yang baik, bermajelis dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa tudhi man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqan. Surah Kahfi 28 ke bawah. Allah berfirman, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad untuk engkau bersama orang-orang yang selalu berdoa dan di waktu pagi dan di waktu petang. Ahlul khair, ahlul khair, orang yang berdoa di waktu pagi dan petang, orang-orang baik. Janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Hanya masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Dan janganlah engkau taati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka dari ingat dan zikir kepadaku. Mereka orang-orang yang berbuat melampaui batas. Perkara mereka adalah melampaui batas. Itu ayat sangat jelas. Nabi Allah perintahkan untuk bersama ahlul khair, bermajlis dengan mereka dan menjauhi, tidak boleh menjauhi majlis mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka. Diperintahkan dalam banyak ayat. Di dalam surah Al-Hasr kalau tidak salah, Allah menghikayatkan bagaimana doa-doanya orang terhadap orang-orang yang dahulu. Mereka berkata, Rabbana fil lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabb kami, ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang telah mendahului iman di atas kami. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kebencian. Berarti
Mana ghillan lawannya adalah kecintaan. Artinya janganlah kau jadikan di dalam hati ini kebencian, tapi berikan hati ini kecintaan kepada orang yang beriman. Ya, itu ayat sangat jelas bagaimana Allah menuntunkan agar kita mencintai mereka. Dalam hadis yang sangat ma'ruf dan sangat sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Saudara yang dimaksud di ayat ini kata Syekh Fauzan adalah saudara seagama, saudara seakidah, bukan senasab tapi seakidah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Ya, ini juga masih banyak lagi ayat-ayat yang lain di dalam surah Taubah Allah juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman baik laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong wali kepada sebagian yang lainnya. Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi kita juga bersabda, "Man istata'a minkum ayyanfa'ahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat dan faedah kepada saudaranya, maka adalah dia lakukan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Rasulullah yang menunjukkan agar kita saling mencintai di antara mereka. Bahkan Allah juga berfirman, Muhammadur Rasulullah waladina mahu asyidda wal kufar ruhamatu bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang-orang yang mengikuti beliau asyidda wal kufar, dekat terhadap orang-orang kafir. Ruhamatu bainahum, tapi saling rahmat di antara mereka. Ini juga ayat yang menunjukkan bagaimana anjuran untuk kita saling mencintai di antara orang-orang yang beriman. Nah, kemudian mendoakan mereka, sudah kita jelaskan dalilnya tadi, dan menziarahi, datang ke tempat-tempat yang memiliki fadil, tempat yang memiliki keutamaan, tempat majelis ilmu dan tempat-tempat yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan istahabbu ziyaratu ahli al-ilmi wal khair wal fadl mashhuqan li ru'yatihi wa tazawwuri mimma 'indahum. Kata beliau, disunahkan, dianjurkan untuk ziarah, mengunjungi ahli ilmu dan ahli khair wal fadl dan ahli orang-orang yang memiliki keutamaan. Mashhuqan li ru'yatihim, karena sangat rindu ingin melihat mereka. Syauq, sangat ingin. Orang beriman itu mencintai orang yang iman yang lain, mencintai ulama, mencintai ahli khair. Wa tazawwuri mimma 'indahum, dan mengambil bekal dari apa yang ada pada mereka, ahli khair atau ahli ilmu. Kadang dia tidak mencatat. Sebagian orang yang datang di majelisnya para ulama, sebagian yang mencatat, sebagian yang diam saja. Baru awal-awal dia nggak mencatat dulu. Dia ada di majelisnya ulama hanya ingin mencari dan melihat adabnya para ulama ketika mengajarkan ilmu. Bagaimana seorang alim ini mengajarkan ilmu, bagaimana adabnya, bagaimana beliau menyampaikan ilmu kepada manusia. Diambillah itu. Dia belajar dari adabnya alim ketika dia mengajar. Dia belum mencatat, tapi hanya melihat bagaimana si alim ini mengajarkan ilmu, beradab dengan para murid-muridnya. Dia lihat dulu situ. Kalau nanti meningkat, mencatat dan selanjutnya. Ini karena apa? Ingin mengambil tazawwud mimma 'indahum, mengambil bekal apa yang ada para alim ulama kepada ahli ilmu dan ahli khair. Dengan kita melihat mereka, kita akan bisa mencontoh mereka bagaimana ilmu mereka, adab-adab mereka. Seperti itu. Fahum al-qaum la yashqa jalisuhum. Karena mereka satu kaum yang tidak akan celaka ketika bermajlis dengan mereka. Maksudnya, karena ahli ilmu akan menuntunkan jalan-jalan kebaikan. Karena para ulama akan mengiring kepada al-haq, akan mengajak kepada jalan yang lurus dan menuju kepada kebahagiaan. Mengajarkan Al-Quran yang akan sumber kebahagiaan. Mengajarkan Al-Quran yang Al-Quran itu merupakan jalan yang tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Sungguhnya Allah turunkan kepada kalian petunjuk, itu Al-Quran. Siapa yang berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan celaka dan dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka bermajlis dengan para ulama adalah menjauhkan dari kesesatan dan kecelakaan. Nah, wa'lam anna mahabbatahum wajibatun. Ketahuilah bahwa mencintai mereka itu wajib, kata beliau. Di annaha syartun min kamalil iman wa sabil litadhuqi halawatihi.
atau tilawatih. Kata beliau, ketahuilah bahwa mencintai mereka adalah wajib, karena sesungguhnya itu merupakan syarat sempurnanya iman dan jalan untuk bisa merasakan lezatnya keimanan. Ya, lihat bagaimana fikih beliau. Dia menyatakan mencintai para alim, mencintai para ulama ahlul khair itu adalah wajib, karena itu merupakan syarat sempurnanya iman dan jalan untuk bisa merasakan lezatnya iman. Ya. Perhatikan, Allah memberikan ayat. Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika Allah mengisahkan Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrain au amdiya huquba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, saya tidak akan berhenti sampai aku ketemu, sampai aku datang ya pada pertemuan dua laut, ya, majma' bahrain, dua muara, atau aku akan berjalan terus dalam waktu yang lama. Ini kisah ayat ini diterangkan di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Musa bahwa di sana di pertemuan dua laut ada seorang hamba yang alim. Qala lahu, Allah berfirman, Musa berkata, telah berkata kepadanya, kepada Khidir Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Kata Musa kepada Khidir ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, apakah dia nabi atau dia orang saleh. Ya, dia terjadi silang, ada yang mengatakan ini nabi, ada yang mengatakan ini orang saleh saja bukan nabi. Wallahu a'lam, yang saya ingat, yang masih saya ingat, yang arajih yang kuat Khidir ini adalah orang yang saleh saja bukan nabi. Yang saya ingat. Tapi ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Kata Nabi Musa, apakah boleh aku mengikuti kamu agar kau mengajarkan kepadaku dari apa yang kau ketahui jadi petunjuk atau kebaikan? Ya. Maka lihat, wa sababu dzalika anna Musa ahbarahu Allah Subhanahu wa taala 'abdan min ibadihi fi majma' al-bahrain indahu min al-ilm ma lam yahdith bi Musa. Sebab Musa berbuat demikian karena Allah telah mengabarkan kepada Musa bahwa di sana di dua pertempuran laut itu ada seorang hamba dari hamba Allah indahu minal ilm, yang dia memiliki ilmu, yang ilmu itu tidak diketahui dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Farahala ilaihi talaban lil ilm, maka Musa pun rihlah untuk menuntut ilmu. Coba ikhwan, Nabi Musa seorang nabi, rihlah beliau belajar menuntut ilmu. Posisi beliau seorang nabi, rasul bahkan ulul azmi, bukan nabi, rasul dan ulul azmi. Tapi beliau memiliki semangat menuntut ilmu yang luar biasa. Wa azima 'ala Allah lahaqi bihi walau yabqa zamanan tawilan, dan beliau berazam ingin menemui dan menjumpainya walaupun harus mengalami perjalanan yang panjang, waktu yang tawil yang panjang. Beliau lakukan hal demikian. Maka Syekh berkisah Musa man Khidir alaihi assalam min al-fawaid wal fara'id asy-syekh al-kathir la ahsaituha la balagat mi'ata wa azzat. Kata beliau di dalam kisah Musa dan Nabi Khidir ini atau Khidir ini ada fawaid dan sangat besar yang tidak bisa dibandingkan ya. Kebanyaknya kalau aku hitung ya, hampir sampai 100 lebih faidah yang ada pada kisah Nabi Musa dan Khidir ini. Tapi disebutkan cuma beberapa saja ya. Di antaranya dari faidah kisahnya Nabi Musa dan Khidir ini, yang pertama al-rihlah fi talabatil. Itu ada rihlah di dalam menuntut ilmu. Rihlah itu melakukan perjalanan. Ini sunnah para nabi dan rasul, sunnah para salafus saleh. Dalam kita rihlah, kita punya kemampuan, punya rezeki, kita rihlah ke majlisnya para ulama, ya, Saudi, ke Yaman, atau negeri-negeri ulama. Ya. Itu ya, karena kita ingin merasakan bagaimana rihlah itu berbeda ya. Nanti akan nampak sekali kejujuran kita dalam kecintaan dengan ilmu ketika meninggalkan keluarga. Kalau kita ngajikan masih sekitar sini ya, 1 jam 2 jam, kalau ada urut juga nggak nginep pulang, masih
ketemu anak istri. Tapi coba nanti kalau daurahnya di Makassar, daurahnya di Bandung atau di jauh dari tempat kita dan harus nginap 10 hari di sana, nah kita akan rasakan ini. Bagaimana berpisah dengan keluarga, rela 10 hari untuk meninggalkan anak keluarga, akan nambah kejujuran kita. Sebagai bukti kita lebih mencintai ilmu dari segala-galanya. Apalagi kalau sampai bertahun-tahun kita tinggalkan keluarga dalam rangka untuk belajar ilmu syar'i, tentu itu merupakan amal yang agung. Baiklah kita lebih ilmu. Maka adalah punya kita jelas semua di antara kita. Dan jangan kemudian mengembosi diri dengan merasa sudah nikah ya. Saya lebih wajib urusi anak istri. Betul, anak istri adalah kewajiban kita. Wabda biman ta'ul kata Nabi. Mulailah dari apa yang menjadi tanggung jawab. Tapi bukan berarti dengan nikah dengan punya anak itu kita putus dalam berada. Kita masih bisa kesempatan rehlah lakukan. Insyaallah ini utamanya Nabi Musa alaihissalam, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang alim, punya anak, punya istri, tapi beliau sudah tua, masih rehlah, masih berjalan untuk ilmu syar'i. Sehingga demikianlah keagungan dan kemuliaan beliau. Yang kedua, al-ilmu bita'allum. Bahwa ilmu itu dengan belajar. Tadi Musa ingin mendatangi Khidir, ingin belajar kan? Yang Nabi Musa mengatakan apa? Dalam ayat, ala antu alimani bima ulimta rusyda. Agar kau mengajarkan, memberikan taklim kepadaku dari ilmu yang kau miliki, dari rusyda, petunjuk atau hidayah. Berarti di situ al-ilmu bita'allum. Ilmu itu harus dengan ta'allum. Juga Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, al-innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa dapat dengan belajar. Ya. Kemudian wa istizadatun minhu amarahu khair. Dan menambah, berusaha untuk menambah ilmu itu tanda kebaikan. Kalau seorang ikhwan, seorang hamba Allah ingin menambah dirinya ilmu din, ada upaya ingin menambah ilmu din dengan dia ta'allum belajar, itu adalah alamatul khair, tanda baiknya. Orang itu tanda baik. Karena hanya orang-orang yang ingin baik saja ingin tambah ilmu. Hanya orang yang menginginkan kebaikan yang ingin menambah ilmunya. Orang yang ingin tidak tambah ilmunya, tidak mau tambah ilmu, itu orang yang tidak mencintai kebaikan. Sehingga dikatakan dengan jelas, kalau ada orang ingin berusaha menambah ilmunya, itu adalah amaratul khairin, tanda alamat kebaikan baginya. Alamat. Nabi kita mengatakan, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang yuridillah, Allah inginkan khairan, perhatikan, khairan nakirah ya. Nakirah sebelumnya ada man syartiyah. Ya, yufidu al-umum di dalam kaidah bahasa Arab. Memberikan pengertian yang sangat luas bahwa khairan yang dimaksud di hadis tadi semua kebaikan. Baik kebaikan berupa dunianya, akhiratnya, kebaikan yang berupa urusan agamanya atau urusan dunianya akan diberikan oleh Allah semua. Kapan itu? Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dia akan jadikan faqih di dalam agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menambah tambahan ilmu, meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilmi. Katakanlah ya Muhammad, Rabbi zidni ilma, wa Rabbu tambahkanlah ilmu. Allah tidak memerintah kepada Nabi, katakanlah ya Muhammad, ya Allah tambahkanlah saya harta. Tambahkanlah saya anak, tidak. Tambahkanlah saya istri, tidak. Ya Allah tambahkanlah saya istri. Ada enggak doanya? Enggak ada di dalam Al-Quran. Tapi boleh enggak doa seperti itu? Boleh saja, enggak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkanlah diriku ilmu. Ini menunjukkan ilmu itu adalah lebih mengagumkan daripada dunia dan seisinya. Ya. Nikmat apapun yang Allah berikan kepada manusia selain ilmu, itu enggak akan bisa mengalahkan ilmu. Terbukti ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Seorang alim besar, ulama di kalangan tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau orang yang telah merasakan nikmatnya ilmu dari segala-galanya. Sehingga beliau keluar kata-kata yang sangat indah. Dia bertutur, "Law ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ala ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihim bisuyuf."
Kalau seandainya para raja dan putra mahkota raja dan putra mahkota, orang-orang yang mendapatkan nikmat dunia ya, kekuasaan mereka miliki, ya, kekayaan mereka miliki, kurang apa sudah kaya, kuasa, apapun yang diinginkan bisa terlaksana. Ingin wanita gampang, punya harta, punya kekuasaannya, ingin apapun bisa. Maka dalam satu negeri, kalau seandainya para raja dan putra mahkota raja mengetahui apa yang ada pada diri kita, para penuntut ilmu syar'i, orang-orang yang telah merasakan lezatnya ilmu syar'i, kata beliau, la jaladuna alaihim bizuyuf, niscaya mereka akan menjilid leher kita dengan pedang-pedang mereka, karena mereka hasad bahwa kenikmatan, harta, kekuasaan dan semua yang diberikan kepada Allah kepada mereka, ternyata ada yang lebih mengalahkan dari itu semua, itu nikmat seorang diberikan ilmu syar'i, diberikan ilmu. Makanya Allah tidak salah kalau Allah memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Allah tidak memerintahkan untuk tambahan ilmu, tambahan harta, tambahan anak, tambahan istri atau yang lainnya. Tapi Allah perintahkan agar meminta tambahan ilmu. Tidaklah ini juga kita mencontoh, kita selalu menambah Allah, minta kepada Allah tambahan ilmu. Sehingga Nabi kita mengajarkan, dan doa itu dibaca beliau setiap ba'da subuh. Beliau baca setiap selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Perhatikan itu. Mintanya cuma 3, tapi 3 ini mencakup semua kehidupan. Beliau minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu din. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama. Karena ilmu agama adalah segala-galanya. Yang kedua, rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu hanya bisa didapat dengan ilmu. Orang yang tidak punya ilmu syar'i tidak akan bisa mencari rezeki yang baik. Dia tidak akan pernah mengetahui mana halal mana haram. Tapi dengan ilmu yang menarik tadi akan mengimbas kepada rezeki yang baik. Karena rezeki yang baik, kemudian yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Karena rezeki yang baik mengarahkan kepada amal yang diterima. Perhatikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malus shalihan. Wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah oleh kalian makanan yang baik, rezeki yang thayyib tadi. Setelah itu perintah apa? Wa'malus shalihan, dan beramal yang saleh. Di sini ada keterkaitan erat antara amal dan makan. Orang yang makanannya baik, maka makanan baik itu akan mengantarkan hamba itu akan mudah beramal saleh. Tapi orang yang makanannya haram akan menghalangi dia untuk beramal yang saleh. Maka orang yang biasa makan haram berat untuk beramal yang saleh. Berat sekali. Tapi orang yang makanannya halal, yang baik-baik yang dia makan, maka makanan yang baik itu akan menjadikan dia beramal yang saleh dengan mudah. Karena makanan yang haram akan mengotori tubuhnya, dan kekotoran tubuh akan menjadikan tubuh berat untuk beramal. Sehingga Nabi kita mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu lebih layak untuknya. Artinya orang yang biasa makan haram, amalnya akan cenderung kepada amal yang mengarah kepada neraka. Tapi orang yang makanannya baik akan mengarah kepada amal yang baik. 3 tadi sempurna ya. Minta ilmu yang bermanfaat, kemudian mengantarkan rezeki yang baik. Rezeki yang baik mengantarkan kepada amal yang diterima. Dia baca ba'da subuh tidak pernah lupa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Adalah ini diamalkan pada salat subuh, zikir-zikir yang telah kita kenal, maka kita tambah dengan doa-doa tadi. Nah, kemudian kita masuk pada yang selanjutnya adalah as-sabr fi talabil ilm wa 'adamul ajiz wa tasarruf. Kisah Musa dan Khidir ada mengandung as-sabr fi talab, yaitu sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Amalan yang paling butuh kesabaran itu menuntut ilmu. Sering saya contohkan ya kawan, kalau seandainya besok kita ada kerja bakti, misalkan bangun masjid atau mungkin yang lainnya, kerja bakti dimulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu insya Allah ikhwan-ikhwan akan datang terus dengan semangat. Mungkin sampai jam 4 pun semangatnya masih terjaga. Apalagi ada makanan-makanan yang mendukung kekuatan badan, minuman-minuman yang menyegarkan, maka kondisi semangat kita dari jam 8 sampai jam 4 akan terus baik. Tapi coba kalau pengajian, kalau menuntut ilmu, jauh sehari jam 8 sampai jam 4,
akan mengalami berat yang luar biasa. Padahal dia tidak bergerak, dia duduk, mendengar, mencatat. Sementara kerja bakti dia bergerak, naik turun, bawa ini, bawa itu, penuh dengan kesalahan dan keberatan. Tapi kayaknya itu lebih ringan daripada duduk di majelis ilmu mendengarkan ilmu. Karena itu memang demikian berkahnya ilmu. Maka amalan yang paling butuh kesabaran adalah menuntut ilmu. Karena di dalam menuntut ilmu itu ada banyak-banyak yang kesulitan yang kadang kita alami. Kadang kesulitan berkaitan dengan pemahaman sendiri, dengan bahasa Arabnya, dengan usul fikihnya, dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kadang berkaitan dengan harta, dengan keluarga, gangguan-gangguan keluarga itu super luar biasa. Gangguan anak, gangguan istri, kadang semua bisa menjadikan kita akan mengalami kekurangan dalam menuntut ilmu. Maka as-sabr fi talab ilmu itu adalah betul-betul harus dijaga. Dan banyak-banyak meminta dan berpemohon kepada Allah agar Allah berikan kita kesabaran dalam menuntut ilmu agama. Kemudian dua adamul ajiz, tidak boleh lemah. Tidak boleh merasa lemah. Kalau satu ilmu kita belum paham, bahasa Arab misalnya, dulu si pertengahan kita kesulitan, kayaknya saya nggak mampu. Dari mana bisa bilang kayaknya saya nggak mampu? Baru jilid 2 berat sekali. Baru jilid 2 sudah keok. Terus jilid 2 keok. Ini jadi ulama. Ini jadi ahli tafsir, ya, ngulang tafsir kemana-mana. Sangat mubtada dan khobar, fi'il fa'il, nggak mudeng tapi ngajar tafsir Al-Quran. Itu mau jadi mufassir tanpa bahasa Arab. Mufassir dan ikhwan. Gak ada mufassir gak bisa bahasa Arab, gak ada. Semua di dalam kitab itu butuh bahasa Arab, penjelasan dengan bahasa. Tanpa bahasa Arab tidak akan bisa memahami dengan sempurna. Tidak akan bisa memahami dengan sempurna. Nah, harus sabar. Belum belajar yang lainnya. Bahasa Arab kita tentang bahasa Arab, karena yang paling beratnya bahasa Arab. Awal kali dibuka pelajaran bahasa Arab 25 yang datang. Hari kedua 25, hari ketiga masih tetap. Seminggu jauh 4, 2 minggu 23, 2 bulan 3 bulan 15, 1 tahun tinggal 2, tinggal 2 yang masih istiqomah. Itu kurang sabar. Maka tidak boleh merasa lemah. Kalau nggak paham, tanya sampai paham. Datang kepada temannya yang paham, ditanyakan, ini maksudnya bagaimana, sampai dia paham. Kemudian belajar jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Jangan belajar saya langsung sekian, ilmu hadis juga kuasai, belajar seminggu langsung hafal bahasa Arab awal ini. Tidak boleh tasarruf, nggak boleh kesusu. Tapi ta'ani, yang sabar, tapi pasti, pelan. Belajar usul salasa kepada seorang guru sampai selesai, baru dapat separuh, pindah lagi guru yang lain. Seni usul salasa. Terus pindah pelajar yang kartu sunnah misalnya, baru dapat separuh, pindah lagi guru yang lain. Terlalu keras kartu sunnah. Akhirnya 16 tahun ditanya, sudah ngaji salafi berapa tahun hewan? 16 tahun. Masya Allah. Sudah selesai kitab apa? Benar. Usul salasa. Qawaidul arba'. Kita butuh belum. Nah, ngajinya apa? Sudah 16 tahun tidak dapat apa-apa. Coba kalau dia usul salasa selesaikan sampai selesai. Silahkan mau pindah yang lainnya, tapi ini jangan ditunda. Ini diistiqomai sampai mumtaz, sampai hakam usul salasa. Mau pindah yang lainnya sudah selesai. Mau pindah yang lainnya silahkan, tapi ini jangan ditinggal majelis yang satu ini sampai hakam al usul salasa. Qawaidul arba'. Hak syubhat, kashfu syubhat. Kemudian kita butuh Masya Allah, aktif sekali baru itu ilmu akan didapat. Ini maksudnya ilmu kurang sabar dan terlalu tergesa-gesa, ingin berjalan kitab tebel-tebel. Kalau membahas masalah takdir, wah dapat semua. Tapi kalau arkanus shalah, masalah fikih-fikih yang berkaitan dengan sehari-hari, tidak ada yang minat. Masalah hadis Arba'un Nawawi, tidak ada yang minat. Padahal tadi Arba'un Nawawi itu mencakup semuanya, akidahnya ada, akhlaknya ada, manhajnya ada, semuanya ada di Arba'un Nawawi. Ya, semuanya ada di situ. Mau akidah di hadis kedua, hadis Jibril.
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Ini semua mengumpat masalah akidah. Ya. Jadi jangan diremehkan hadis Arba'un Nawawi. Isinya semua mencakup semuanya, akidahnya, manhajnya, semuanya ada. Ya. Maka ini kadang terlalu terharu ya, terlalu tergesa-gesa. Ya, maka kata beliau, lihat, sabar dalam menuntut ilmu dan tidak boleh merasa lemah ya. Maksudnya kalau merasa lemah, kalau kesulitan jangan kemudian lari, tapi cari jalan keluarnya. Tanya orang yang merasa paham sampai dia paham. Kemudian yang ketiga, jangan tertaruh, jangan terlalu tergesa-gesa, ingin segera menguasai ilmu dalam waktu yang sangat singkat. Ini nggak bisa. Ilmu itu beda dengan yang lainnya. Kalau sesuatu itu didapat dengan cara yang singkat, hilangnya juga isbat ya. Tapi kalau dengan perlahan-lahan istiqomah, tapi pasti insya Allah akan kuatlah ilmu tersebut. Yang terakhir, at-taharri asyuyukh al-alimina al-amilina li ahdi al-ilm anhu fa inal iman qaulun wa amal. Yang terakhir dari kisahnya Musa dan Khidir adalah at-taharri asyuyukh, mencari guru atau syekh yang ahli ilmu dan ahli amal. Ya, guru-guru yang betul-betul berilmu dan mengamalkan ilmunya. Untuk mengambil ilmu dari mereka, karena iman itu bertambah dan bisa berkurang. Dengan ilmu dan amal, maka iman akan terus bertambah. Ya, karena al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tambahnya iman dengan amal. Amal tidak akan tambah tanpa ilmu. Dengan ilmu tambahlah amal. Dengan tambahnya amal tambahlah iman. Dan iman berkurang dengan kemaksiatan. InsyaAllah dengan belajar kepada guru-guru yang memiliki ilmu dan memiliki amal, akan kita bisa mengambil ilmu dan faedah dari mereka, dan iman kita akan terus bertambah dan bertambah. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad untuk kau bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu petang. Mereka menginginkan wajah Allah. Di situ pendalilannya adalah diperintahkan untuk apa? Mencari, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu berdoa di waktu pagi dan petang. Mereka orang-orang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah. Dengan bergaul dengan mereka, iman kita akan bertambah terus, iman kita akan semakin kokoh dan semakin kuat. Ya. Kemudian yang terakhir sekali lagi, Allah memerintahkan kepada Rasulnya, ya di ayat tadi, untuk memujinya, untuk duduk ya, dengan orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, bertahlil, mengucapkan tahmid, mengucapkan tasbih dan takbir, dan mereka selalu meminta kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi hamba-hamba Allah, baik mereka orang-orang fakir atau mereka orang-orang yang kaya atau orang-orang yang kuat atau orang-orang yang lemah, itu bukan ukurannya. Yang jadi ukuran adalah mereka orang-orang yang baik, orang yang selalu zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita jadikan teman. Soal kaya miskin itu bukan ukuran. Orang kaya tapi dia iman kepada Allah, orang miskin tapi dia iman kepada Allah, semua adalah orang-orang yang pantas untuk kita jadikan teman duduk, baik orang kuat ataupun orang lemah, asal mereka memiliki taatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita jadikan sebagai teman hidup kita yang harus kita dekat dengan mereka. Mungkin ini yang berkaitan dengan bab hadisnya belum sempat kita baca. Insyaallah taala kita baca pada pekan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.